Nah, risiko yang tidak diinginkan biasanya kalau ambeien ini yaitu timbulnya perdarahan. Karena yang menonjol yang itu adalah sebenarnya pembuluh darah yang melebar dan melingkar-lingkar. Jadi itu mudah berdarah. Apalagi kalau ditunjang seseorang yang kotorannya atau kalau buang air besar kotorannya itu keras, maka kalau ini pembuluh darah terjam feses atau kotoran yang keras maka bisa terluka, itulah bisa timbul perdarahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang saya hormati, kita jumpa lagi pada bincang-bincang tentang kesehatan jasmani. Untuk kesempatan hari ini kita akan melanjutkan topik yang lalu, yaitu tentang penyakit pada pembuluh darah, khususnya saat ini adalah penyakit ambeien. Jadi penyakit ambeien itu termasuk penyakit pembuluh darah yang tergolong dalam klasifikasi varises. Kalau yang kemarin kita bahas varises terutama yang ada di tungkai misalkan yang banyak, kalau ambeien itu varises yang ada di daerah dubur. Jadi sekali lagi bahwa ambeien itu termasuk golongan varises. Nah, ambeien itu secara umum bisa dibedakan menjadi dua: ambeien yang di luar, artinya tampak di luar, dan ambeien yang tidak tampak di luar atau di dalam. Ambeien di luar artinya ambeien yang mengenai pembuluh darah di dubur yang bagian luar. Jadi dari luar itu tidak teraba, bisa tampak teraba bahwa di duburnya ada benjolan dan itu menetap, tidak keluar masuk. Kalau ambeien yang di dalam itu ambeien yang bisa tidak kelihatan, kadang-kadang tahu-tahu bisa muncul lagi keluar dari dubur. Itu semua adalah kejadian pelebaran pembuluh darah yang di daerah dubur. Seperti kemarin dijelaskan bahwa itu bisa terjadi karena bendungan aliran darah, kemudian pembuluh darah itu mengalami pelebaran. Jadi aliran darah tidak lancar, terbendung, kemudian melebar. Nah, ini kejadiannya banyak diderita oleh para ibu-ibu, terutama bukan menyalahkan proses mengandung, tapi karena salah satu akibat dari mengandung. Jadi kalau orang mengandung itu perutnya seringkali membuat tekanan pada pembuluh darah besar di perut. Nah, karena tekanan itu maka alirannya tidak lancar sehingga menjadi melebar. Salah satu tempat yang mudah melebar yaitu di daerah dubur dan sekitarnya.
Oleh karena itu biasanya ibu-ibu kalau habis melahirkan seringkali dia ambeien, apalagi ditunjang ketika melahirkan itu mengejan. Nah, mengejan ini juga menimbulkan mempermudah terjadinya ambeien. Kalau sudah terjadi ambeien, maka ya ini menjadi menonjol seringkali. Jadi kalau berak seringkali ikut keluar karena mengejan, maka yang di dalam tadi bisa keluar, ada tonjolan keluar. Apalagi kalau dipicu oleh beberapa makanan-makanan tertentu, misalkan makanan yang pedas, itu seringkali mempermudah menonjolnya ambien. Makanan-makanan yang agak hangat, misalkan golongannya nangka, golongannya durian, itu mempermudah untuk munculnya ambien ini. Kalau sudah ambien muncul lebih mudah gitu. Jadi bukan artinya nangka dan pedas dan durian itu menimbulkan ambien, enggak. Kalau yang sudah ambien kena ini, maka akan mudah keluar, mudah ini dan sebagainya. Nah, resiko yang tidak diinginkan biasanya kalau ambien ini yaitu timbulnya perdarahan. Karena yang menonjol yang itu adalah sebenarnya pembuluh darah yang melebar dan melingkar-lingkar. Jadi itu mudah berdarah. Apalagi kalau ditunjang seseorang yang kotorannya atau kalau buang air besar kotorannya itu keras, maka kalau ini pembuluh darah terjang feses atau kotoran yang keras, maka bisa terluka. Itulah bisa timbul perdarahan. Nah, kalau perdarahan ini ada yang ringan sampai sedang sampai berat. Artinya yang ringan itu perdarahan biasanya ikut sedikit di kotorannya. Kalau yang sedang ya agak sedikit banyak dan berhenti. Nah, yang parah ini biasanya yang susah berhenti. Karena memang varises yang luka itu untuk berhenti itu agak susah karena gangguan dinding pembuluh darahnya. Sehingga seringkali orang yang ambien ini berdarah sampai kadang-kadang sampai pucat, sampai anemia karena perdarahan tidak berhenti-berhenti. Nah, perdarahannya biasanya ya lewat dubur ya. Nah, perdarahan lewat dubur itu bisa dibedakan, darahnya itu merah segar atau hitam, kadang-kadang bergumpal. Kalau yang hitam bergumpal itu biasanya perdarahan dari saluran pencernaan yang bagian atas. Tapi kalau pencernaan bagian bawah, ya daerah dubur dan sekitarnya situ, biasanya darahnya segar. Dan kalau yang tadi keluar darah tidak berhenti-berhenti, itu ya harus diberhentikan. Nah, untuk ambien yang sudah tingkat-tingkat lanjut, misalkan yang keluar terus atau memang yang di bagian luar ada, jadi memang tonjolan itu ada terus karena di bagian luar, atau kayak yang di bagian dalam itu kadang masuk kadang keluar, atau keluar terus tidak bisa masuk, atau berdarah terus bolak-balik keluar perdarahan, maka jalan yang paling bagus itu harus dipotong. Jadi varisesnya itu harus dipotong, atau tonjolan pada ambien itu harus dipotong, dilakukan operasi. Ya, biasanya operasi kalau yang bagian dalam itu risikonya agak berbeda dengan yang bagian luar. Kalau bagian luar
kadang-kadang kalau dioperasi itu bisa menimbulkan, kalau berak agak susah ditahan bagian luar ya, karena di situ ada pintu otomatis. Jadi di dubur kita itu ada pintu otomatis ya, pintu otomatisnya ada dua, di dalam dan di luar. Kalau yang di dalam itu kita tidak bisa ngatur, itu diatur oleh secara otomatis. Tapi kalau di luar itu orang bisa kita mengatur. Makanya itu kalau kita kebelet mau beol, mau berak, itu kadang-kadang kita bisa diempet dulu. Nah, itu karena pintu yang di luar, pintu dubur yang di luar itu bisa diatur oleh kita. Walaupun kadang-kadang kalau sudah tahap tertentu kita tidak mampu. Itu pintu luar. Nah, kalau operasi pintu-pintu ini bisa terganggu, salah satunya, terutama kalau ambien yang di bagian luar itu bisa, salah satu akibat dari operasi ya tidak bisa dihindari itu. Jadi kalau dioperasi tidak bisa dihindari akan mengganggu pintu-pintu itu. Kalau ini bagian dalam itu biasanya bisa tidak mengganggu pintu-pintu itu. Dan untuk saat sekarang bisa dilakukan dengan teknik yang lebih aman dan lebih cepat. Jadi kalau kita operasi ambien bagian dalam itu, khususnya kalau yang operasi itu dokter bedah sub spesialis, konsultan ini apa namanya, pencernaan ada itu. Jadi dokter bedah itu yang punya keahlian itu operasinya biasanya waktunya paling sekitar 5-10 menit, tidak sampai lama, karena ada alat yang dimasukkan lewat dubur itu, kemudian varises yang ada itu disatukan, kemudian pangkalnya diikat. Nah itu pakai alat semua, bukan pakai diikat seperti tali, pakai tali, tapi talinya itu otomatis. Dengan di alat itu kalau masukkan diikat tek, sudah begitu diikat kenceng, potong del, selesai. Itu kalau dokter ahlinya itu bisa paling 5 menit selesai. Cuma karena operasinya cepat, 5 menit selesai, dan cenderung tidak begitu sakit. Begitu habis operasi istirahat sebentar, pulang, tidak usah ngamar lama-lama. Jadi begitu orangnya sadar sebentar, pulang boleh. Ya biasanya agak sedikit mahal itu, karena alatnya juga karena tekniknya. Kalau yang lama biasanya dilakukan operasi dipotong juga, tapi pakai operasi yang agak lama. Nah itu kalau yang bagian luar ini agak susah, tapi di bagian dalam, ambien yang di dalam itu pakai alat itu cepat bisa Nah kalau pakai obat-obatan, ya obat-obatan itu sifatnya sementara. Misalkan untuk menghentikan perdarahan, ya dibantu obat-obatan. Itu pun kalau perdarahannya tidak begitu masif, artinya perdarahan banyak, itu tidak bisa dihentikan, harus dipotong itu tadi. Tapi kalau perdarahan yang menetes dan sebagainya, itu bisa dibantu dengan obat-obatan. Demikian juga untuk menghentikan pertumbuhan atau mengurangi pertumbuhan juga ada obat-obatan, tapi sifatnya tidak bisa menyelesaikan secara tuntas, tapi hanya membantu sementara. Kalau tuntas ya harus dilakukan pembedahan tadi untuk ambien. Dan sekali lagi, karena ambien itu termasuk varises, jadi jangan dianggap ambien itu seperti tumor, tidak tahu varises sebenarnya. Varises seperti yang di tungkai kita, di betis kalau kelingkar-lingkar. Nah, cuma tempatnya ini di daerah dubur anus ya, dan di atasnya sedikit.
Oleh karena itu ya kalau misalkan ada yang menderita ambeien, pilihan yang paling bagus walaupun beresiko tinggi ya, karena semua yang sifatnya operasi itu masih beresiko, tidak ada operasi yang tanpa resiko. Operasi sedikit pun, operasi contohnya apa namanya tai lalat itu pun juga berisiko walaupun hanya tai lalat ya. Banyak kita yang sekarang orang minta operasi tai lalat ya, tapi itu juga berisiko karena tai lalat itu juga ada dua macam. Tai lalat yang biasa memang tai lalat, dan tai lalat yang ganas ada, artinya tergolong dari kanker ada. Jadi ada resikonya, tapi ya itulah upaya kita bagaimana untuk melakukan yang lebih baik. Karena kalau ambeien tadi terutama di dalam itu nanti ada mengejan sedikit keluar lagi, keluar darah. Kadang-kadang mengejan lagi keluar, makan sedikit salah sambal pedas-pedas keluar lagi, dan sangat mengganggu ya, untuk duduk. Jadi kalau kita mau ngaji agak lama, ambeien agak susah karena mengganggu aktivitas kita. Jadi itu kira-kira bahwa ambeien itu termasuk golongan varises, jadi bukan yang lain-lain. Namun demikian ada yang agak mirip kadang-kadang, tapi ini kalau ambeien itu kalau misalkan kita bisa pegang itu ya, itu empuk itu, empuk. Tapi kadang-kadang ada yang keluar dari dubur tapi keras dan bisa masuk lagi juga, itu yang termasuk golongan polip. Nah kalau polip itu ya katakan seperti daging, bukan pembuluh darah, daging yang tumbuh di lapisan dalam usus kita, kemudian biasanya bertangkai. Karena bertangkai maka dia bisa keluar masuk lagi, nah karena ada tangkainya. Jadi kadang-kadang orang, karena orang awam ya maklum, ini antara polip dengan ambeien itu agak membedakan, agak susah. Pokoknya ada yang keluar dok dari dalam dubur. Kalau yang keluar itu keras dan bertangkai itu biasanya polip. Itu juga harus dipotong. Biasanya tangkainya itu ditali dulu, kemudian baru dipotong. Tangkainya ditali dulu. Hampir-hampir mirip, tetapi ini kalau polip itu bukan pembuluh darah, tapi berupa semacam tumor gitu ya kalau polip. Tapi kalau ambeien itu adalah pembuluh darah, artinya varises, bedanya di situ. Nah kalau perdarahan yang lain dari dubur masih beberapa banyak, tapi mungkin untuk saat ini kita bahas itu aja, tentang ambeien aja. Mungkin nanti kalau ada perdarahan dubur yang lain kita bisa bahas di kesempatan lain. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, tai lalat itu apa namanya ya? Sebenarnya ada sebagian dari kulit kita itu yang tumbuh agak berbeda dengan kulit yang lain. Nah kalau warna hitam itu karena pigmen, karena warna kulit. Dan kadang-kadang tai lalat ada yang hitam, ada yang coklat. Nah makanya beda, yang coklat itu ya. Kemudian yang dibedakan lagi pada orang-orang yang tua, yang sudah berusia tua, kadang-kadang itu timbul semacam tai lalat, itu bukan tai lalat. Apa ya? Itu termasuk aging spot. Aging spot itu bintik-bintik karena usia ada. Aging spot ada macamnya. Tai lalat itu ada yang ganas, artinya tai lalat termasuk kanker ada. Jadi kan kita hati-hati kalau tai lalat. Biasanya kalau yang tai lalat yang termasuk keganasan yang diduga ganas itu satu, misalkan tai lalat itu pertumbuhannya cepat, kemudian
Di tahi lalat ini ada rambut, tumbuh rambut, kemudian terasa gatal. Nah itu kita dicurigai, perlu dicurigai itu apakah itu termasuk kecurigaan keganasan. Jadi pertumbuhannya cepat, ada rambutnya, kemudian ada rasa gatal terus, itu bisa dicurigai kemungkinan tai lalat yang ganas. Nah itu kalau kita menghadapi seperti itu di operasi, biasanya operasinya juga agak hati-hati kalau yang seperti itu. Kemudian habis operasi itu perlu tai lalatnya, jaringannya itu yang diambil itu diperiksakan apakah tergolong ganas atau enggak. Kalau ganas nanti tindakannya ada tindakan selanjutnya, kalau enggak ganas berhenti sampai di situ, selesai. Nah, itu makanya sekarang ya seperti di rumah sakit sini ada dokter onkologi. Nah, onkologi itu bagiannya yang itu, bagian yang urusan perkankeran itu, pertumoran, itu dokter onkologi. Dari bedah onkologi yang ngurusi itu saja, dan ngurusi yang lain-lain. Itu diantaranya. Mungkin ada lagi. Jadi saya sampaikan tadi, mungkin kalau perdarahan yang dari dubur lagi kita topik yang kita bahas sendiri ya, lebih karena itu. Tapi secara umum perdarahan dari dubur itu bermacam-macam. Jadi kalau darahnya itu cirinya, ini ngomong yang darahnya segar ya. Jadi darahnya bukan yang hitam, itu. Kalau darahnya segar itu bisa, yang paling mudah itu karena mencret. Bisa itu karena mencret, kemudian karena tadi ada ambien yang keterjang feses yang keras, ya kan, itu bisa, atau ada gangguan-gangguan lain di dalam usus besar. Nah itu yang mungkin kita bahas sedikit agak-agak nanti. Jadi dibedakan itu. Cuman kalau yang ambeien itu biasanya perdarahannya banyak, itu ambeien perdarahannya banyak dan bisa keluarnya duluan sebelum feses atau setelah feses bisa, atau kadang-kadang darah melulu juga bisa keluarnya. Itu karena yang luka mungkin agak banyak dan memang karena varises, lukanya varises itu susah berhenti tadi, jadi berlangsung beberapa periode gitu, tidak cuma 1-2 kali. Jadi memang ada topik sendiri perdarahan saluran pencernaan itu. Jadi ada yang segar, ada yang darahnya itu hitam, kehitaman, itu agak berbeda. Mungkin sementara itu, nanti biar pembahasan bilang ya Pak Kabur. Ya mirip dengan yang tadi saya jelaskan, bahwasanya perdarahan yang lewat dubur itu, kalau perdarahan ini dibedakan, itu ada yang hitam, ada yang merah. Jadi kalau yang merah seger itu kemungkinan dari mencret aja bisa, dari yang ya
Ya, kalau darahnya itu yang keluarnya agak hitam itu mungkin dia sudah mengendap beberapa hari atau beberapa saat. Biasanya menggumpal dulu itu di situ. Tapi sekali lagi, ya golongan tadi ada yang gangguan di usus besar, memang penyakit tertentu ada di sana, atau karena mencret tadi, atau karena ya ambien tadi, ya itu diantaranya secara umum. Maksudnya? Nah, loh, tergantung diagnosisnya. Hasil diagnosis akhirnya apa gitu nanti. Kesimpulan akhirnya apa? Kalau artinya begini Pak Kapolri ya. Kita tidak bisa membuat keputusan seperti itu, tidak bisa. Artinya gini, kalau orang sakit, kalau disuruh langsung semua dioperasi ini tidak mau pasti, karena operasi itu risiko. Makanya dia diobati dulu. Nah, artinya diobati dulu itu kita kadang-kadang oh begini, kita kesimpulkan bahwa ini adalah bukan ambien, bukan ini, kita obati. Kalau itu sembuh ya sudah. Nah, kalau itu berlanjut, nah itu perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk menetapkan diagnosis lebih lanjut, untuk tindakan lebih lanjut gitu loh. Itu. Jadi kita tidak bisa, oh ini harus benar, tidak bisa seperti itu. Kalau kita mau operasi, mau gini, ya harus tetapkan dulu ini adalah ini, harus dioperasi gitu loh. Jadi ada tahapan-tahapan tindakan yang harus kita lakukan. Ya? Tidak ada jelas suaranya. Kalau sampai terjadi dan harus dioperasi, apakah itu nantinya ada pengaruh terhadap metabolisme hormon yang diambil? Ya tergantung di mana operasinya gitu. Karena semua usus itu ada fungsinya masing-masing dan dibuang seberapa banyak. Kalau misalkan operasi, apakah ini dibuang hanya sedikit, diambil itu yang sakit aja, apa diambil ususnya dan sebagainya, itu tergantung dari tindakan yang ada. Tergantung yang dalam atau yang luar. Nah itu pertanyaannya. Jadi tidak semudah itu. Makanya sebelum ada operasi ingin dijelaskan itu, ada penjelasannya, itu gunanya. Apanya? Tergantung dari dugaan dokternya. Tidak bisa kita mengatakan itu. Jadi tergantung dari, oh ini dugaan ini dioperasi begini, ini gitu, dilakukan ini. Tergantung dari dugaan kita. Oh, dugaan ini berarti kita pemeriksaannya pakai ini, nah gitu loh. Jadi tidak bisa saya menjelaskan ABC ini, tidak bisa secara jelas, tidak bisa. Karena itu menyangkut diagnosis yang pasti, menyangkut dengan dugaan dokter. Dan tiap dokter itu bisa saja mempunyai dugaan yang berbeda. Karena pengalamannya, karena keilmuannya bisa berbeda. Tidak selalu kalau dokter A ngomong B, dokter C ngomong B juga, tidak selalu. Kecuali sudah jelas sekali. Misalkan ini ambien yang sudah keluar. Kalau ini ambien diomong bukan ambien, ya aneh nanti gitu. Karena itu sama. Tapi kalau hanya gejala-gejala yang ini bisa saja berbeda. Tergantung dari tadi. Dia punya latar belakang keilmuan gimana, dia punya pengalaman bagaimana. Nah, itu kira-kira. Mungkin itu sementara. Hah? Untuk memastikan itu positif, katanya tadi semua dokter sudah sama untuk memastikan itu positif, yang ada kesamaan bagaimana, apa pakai alat seperti tadi scan apa macamnya? Ya, itu alat-alat bantu. Semua alat bantu untuk membantu menetapkan ini. Nah, oleh karena itu secara balik lagi kita ngomong bahwa ilmu kedokteran, ilmu apapun itu nanti ada dua hal. Jadi itu adalah ilmu pengetahuan kalau dipraktekkan ya. Semuanya ilmu itu nanti ada ilmu pengetahuan dan ada seni. Ilmu pengetahuan ini semuanya sama, teorinya sama. Seninya ini seorang dokter atau seorang ahli apapun itu punya seni sendiri-sendiri. Nah, yang membedakan seninya ini.
Jadi seninya orang itu beda. Nah itu di situ bedanya. Jadi, bisa operasinya banyak saya. operasi apa? Ambil Ya bisa, tapi kalau yang operasi yang teknik yang 5 menit itu mungkin belum bisa di sini. Belum bisa. Nah, demikian mungkin sementara. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.